saya akan menjelaskan pengujian data kualitatif atau validitas dan reliabilitas. Untuk data yang sifatnya kualitatif, terlebih dahulu dilakukan uji instrumen. Adapun pengujian yang dilakukan meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah semua pertanyaan atau instrumen penelitian yang diajukan untuk mengukur variabel penelitian adalah valid. Jika valid, berarti instrumen itu dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen yang reliable belum tentu valid. Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian Corbett Alpha. Catatan: kriteria menggunakan Corbett Alpha dalam pengambilan keputusan pengujian reliabilitas tidak bersifat absolut, harus menggunakan cut-off 0,6. Ada beberapa penelitian yang menggunakan kriteria bahwa suatu variabel atau dimensi dikatakan valid jika memiliki CA lebih dari 0,7. Lalu kita langsung ke aplikasinya. Kita ke variable view, kita masukkan data-data tersebut yang dimana ada lingkungan kakak, kepuasan kakak, keterbukaan KDA, semangat kakak, dan pelatihan kakak, yang dimana make sure-nya ini kita ubah menjadi scale semua. Lalu kita ke data view, kita masukkan data-data tersebut yang dimana lingkungan kakak ada 65, 55, 70, 80, 75, 65, 60, 50, 70, 75. Kepuasan kakak yang dimana ada 155, 150, 175, 170, 180, 170, 155, 165, 160, 170. Keterbukaan KDA ada 95, 90, 95, 80, 85, 100, 95, 90, 105, 100. Dan di mana ada semangat kakak, di situ ada 120, 125, 130, 120, 115, 130, 140, 150, 140, 150. Pelatihan kakak ada 215, 205, 250, 240, 230, 220, 210, 245, 235, 240. Lalu kita ke analis, kita ke scale, kita ke reliability analysis. Lalu kita masukkan semua data tersebut ke items, lalu kita ke statistik. Lalu kita checklistkan semua yang ada di descriptive for, yang dimana ada item, scale if, item delete, lalu kita pencet continue, lalu kita klik OK, dan di sini akan ada hasilnya tersebut. Lalu kita ke analis, kita ke correlates, lalu kita ke Beaufort. Lalu data tersebut kita masukkan ke variabel, lalu kita pencet OK, dan di sini akan mengeluarkan hasilnya. Di sini sudah dapat hasilnya. Reliability statistik Corbett alpha-nya 0,553, yang dimana interpretasi hasil pengambilan keputusan, jika CA kurang dari 0,6 maka tidak reliable. Jika CA lebih dari 0,6 maka reliable. Dapat dihasilkan CA lebih dari 0,6 atau 0,553 kurang 0,6, sehingga item-item pertanyaan dari variabel lingkungan kakak, kepuasan kakak, keterbukaan KDA, semangat kakak, dan keterbukaan kakak tidak reliable. Lalu di sini ada hasil dari validitas, yang dimana ada correlates. Di sini sing-nya itu 0,64 dari kepuasan kakak, yang dimana
Interpretasi hasil pengambilan keputusan. Jika sing lebih dari 0,05, maka item pertanyaan tersebut valid. Jika sing kurang lebih 0,05, maka item pertanyaan tersebut tidak valid. Dapat dihasilkan sing kurang dari 0,05 sehingga item-item pertanyaan dari variabel lingkungan kakak, kepuasan kakak, keterbukaan KDA, semangat kakak, dan keterbukaan kakak adalah tidak valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menjelaskan soal uji validitas, reliabilitas, dan normalitas untuk nomor 2. Di sini sudah ada soalnya, yaitu seorang penelitian telah mengumpulkan hasil kuesioner dari penelitian yang dilakukannya. Dalam kuesioner tersebut, peneliti menggunakan skala Likert di mana peneliti memberikan pembobotan sebagai berikut. Untuk yang pertama, untuk angka 1, untuk menjawabkan tidak setuju. Lalu untuk 2, untuk jawaban ragu-ragu. Dan untuk 3, untuk jawaban setuju. Lalu di sini dalam kuesioner yang berisi 10 pertanyaan tersebut, si peneliti menetapkan pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 sebagai pertanyaan untuk variabel kedewasaan. Dan pertanyaan nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 sebagai pertanyaan untuk variabel kondisi lingkungan. Nah, berikutnya ada 30 responden. Yang sudah dijelaskan tadi ada 2 variabel, kedewasaan dan juga lingkungan. Untuk di sini semua kita harus melakukan apa sih nih biar kita bisa mendapatkan jawabannya? Pastinya kita harus uji dengan validitas dan juga reliabilitas dari data tersebut. Cara yang pertama pastinya kita harus ubah dulu dari perkataan sini yang kita sudah ketahui. 1 untuk jawaban tidak setuju, 2 untuk ragu-ragu, 3 untuk jawaban setuju. Jadi data tersebut yang sudah ada di Word ini harus diganti dengan 3 angka tersebut. Nah, kita gimana gantinya biar cepat? Kita semuanya ini kita dal. Kita gantinya di Excel aja gitu. Nah, di sini sudah ada datanya di Excel. Nah, ini berikut data yang ada di Excel. Nah, gimana kita gantinya? Kita pencet salah satunya saja, lalu kita ke Find and Select, lalu kita ke Replace. Nah, kita kan tadi sebelumnya sudah lihat yang pertama tidak setuju. Tidak setuju itu nomor 1, lalu ragu-ragu nomor 2, dan setuju nomor 3. Nah, kita langsung aja ketik di sini harus sama tulisannya. Tidak setuju dengan nomor 1, lalu kita replace all. Nah, di sini kita oke aja. Nah, di sini sudah terlihat ada yang beberapa yang terganti dengan yang kelima tadi tidak setuju. Lalu yang kedua ragu-ragu, kita ganti tulisannya harus sama juga, gede kecilnya, dan juga spasinya harus sama. Ragu-ragu itu ada di angka 2. Lalu kita refresh all aja. Lalu selanjutnya ada di setuju. Setuju ini di nomor 1. Oke, ini sudah keganti semua. Jadi kita langsung aja ini di copy semua, lalu nanti kita masukkan ke IBM SPSS untuk mengolah datanya. Oke, kita langsung ke IBM SPSS. Nah, di sini saya sudah mencoba memasuki data-datanya. Kita pasti langsung ke variabel view terlebih dahulu. Nah, karena di sini ada 10 kolom,
kita nulis di sini kan ada 2 variabel ya. Di pertama sampai ketiga itu variabel kedewasaan, lalu 4 sampai 10 itu kondisi lingkungan. Nah, kita biar gampang tulis saja kedewasaan 1, kedewasaan 2, kedewasaan 3. Nah, terus lalu kondisi lingkungannya lingkungan 1, 2, 3, 4 sampai 10 angka tersebut. Nah, lalu di sini langsung aja seperti biasa ada type white decimal, lalu ada values-nya. Nah, di sini values-nya ada, kita tulis yang tadi angka tersebut. 1 ini tidak setuju, lalu yang kedua itu ragu-ragu, dan ketiga itu setuju semuanya. Itu. Lalu sini ada missingnya non kolom seperti biasa. Like-nya biar bagus kita center aja di tengah-tengah. Lalu measure-nya itu scale. Nah, langsung aja data view-nya. Data view-nya ini yang tadi sudah kita ubah kalimatnya menjadi angka di Excel tadi. Nah, sudah diubah. Kita akan menguji reliabilitasnya. Karena kita ada 2 variabel, otomatis kita 2 kali mengujinya. Yang pertama kita analyze, lalu kita ke scale, lalu reliability analysis. Nah, untuk yang pertama kita mengujinya itu untuk variabel pertama terlebih dahulu di kedewasaan. Kita masukin kedewasaan 1, 2, dan 3 ke item. Lalu kita ke statistik. Kita centang yang item, scale, dan juga scale if item delete. Oke, kita centang. Lalu kita continue. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah ada hasilnya, yang dimana kita lihatnya untuk valid atau tidak data tersebut. Kita lihat di corn bench alpha-nya. Di sini ada 0,666. Nah, gimana sih ketentuan dia valid atau tidaknya? Nah, ketentuan validnya itu adalah corn bench alpha-nya itu wajib di atas 0,6. Itu baru nyatakan valid. Nah, karena di sini conbench alpha-nya itu 0,666, itu pasti di atas 0,66. Jadi, di sini item dari kedewasaan 1, kedewasaan 2, dan juga kedewasaan 3 dinyatakan valid. Lalu yang selanjutnya kita ke bagian kedua, variabel kedua, yaitu kondisi lingkungan untuk mencari reliabilitasnya. Kita ke analyze scale seperti biasa, reliability analysis. Lalu yang di sini sebelumnya kan tadi kedewasaan pertama dan 3, kita pindahkan saja ke tiga-tiganya. Lalu kita masukkan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungannya dari nomor 4 ke 10. Kita pindahkan ke item. Karena kita ingin mencari kondisi lingkungan di variabel kedua tersebut. Nah, statistiknya ini seperti kayak tadi juga, item, scale, dan juga scale if item delete, itu kita centangin, lalu continue, dan selanjutnya kita oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa hasilnya adalah bagaimana kita tadi yang saya sudah jelaskan. Kalau misalkan datanya itu validnya itu harus di atas 0,6. Jadi di sini conbench alpha-nya itu adalah 0,663. Nah, berarti sudah di atas 0,6. Nah, jadi di sini sudah terlihat dari item kondisi lingkungan 4, kondisi lingkungan 5, kondisi lingkungan 6, kondisi lingkungan 7, 8, 9, juga 10 itu dinyatakan valid karena conbench alpha-nya itu 0,663 di atas 0,6, itu sudah disesuaikan dengan ketentuan. Oke, selanjutnya kita ke bagian
validitas. Oke, kita kalau ke validitas itu seperti biasa analyze, lalu kita ke correlate, lalu bivariate. Nah, di sini karena dua variabel jadi kita membuatnya dua kali juga seperti tadi. Kita pindahkan yang variabel utama dulu yaitu kedewasaan. Kita pindahkan lalu lanjut ke oke. Nah, di sini sudah terlihat ya hasilnya untuk pertanyaan kedewasaan pertama, kedewasaan dua, kedewasaan tiga. Di sini sudah terlihat signification to child-nya itu ada kedewasaan 1 terhadap kedewasaan 2 itu 0,00, lalu kedewasaan 1 terhadap kedewasaan 3 itu 0,027, lalu kedewasaan 2 terhadap kedewasaan 1 itu 0,000, lalu kedewasaan 2 terhadap kedewasaan 3 itu 0,185, dan juga kedewasaan 3 terhadap kedewasaan 1 itu 0,027, lalu kedewasaan 3 terhadap kedewasaan 2 itu 0,185. Nah, di sini untuk ketentuannya validitas adalah data harus di bawah 0,05 di signification to child-nya. Nah, karena di sini semua rata-rata di bawah 0,05, tetapi ada ada dua data yang di atas 0,05. Jadi di sini ada sebagian yang tidak valid, yaitu kedewasaan 2 terhadap kedewasaan 3 dan juga kedewasaan 3 terhadap kedewasaan 2. Itu tidak valid karena dia di atas 0,05. Tetapi karena secara keseluruhan ini adalah valid, jadi bisa dinyatakan valid datanya. Jadi kita menyesuaikan juga nih ya, ada yang valid, ada juga yang tidak. Ya, dari angkanya di atas 0,05 atau di bawah 0,05, karena ketentuannya harus di bawah 0,05 baru dinyatakan valid. Jadi kalau di atas itu tidak valid. Tapi kalau misalkan kayak secara keseluruhan itu kebanyakan valid, jadi masih bisa dinyatakan valid gitu. Oke, lanjut ke variabel kedua. Kita analyze, lalu correlate, bivariate, lalu ke kondisi lingkungan. Kita pindahkan dulu kondisi kedewasaan. Kedewasaannya itu ke sebelah, lalu kondisi lingkungannya kita pindahkan ke variabel. Oke. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah terlihat ya hasilnya. Di sini kedewasaan 4 terhadap kedewasaan 5 itu 0,531. Apakah valid? Dinyatakan tidak karena di atas 0,05 gitu. Lalu kondisi lingkungan 4 terhadap kondisi lingkungan 6 itu 0,431. Apakah valid? Tidak karena di atas 0,05. Lalu kondisi lingkungan 4 terhadap kondisi lingkungan 7 itu 0,697. Apakah valid? Tidak juga, karena di atas 0,05. Lalu kondisi lingkungan 4, kondisi lingkungan 8 itu 0,00. Itu dinyatakan valid karena di bawah 0,05. Lalu selanjutnya ini kondisi lingkungan 4 terhadap lingkungan 9 itu 0,531, itu di atas, jadi tidak valid. Lalu kondisi lingkungan 4 terhadap kondisi lingkungan 10 itu 0,431, jadi tidak valid karena di atas 0,05. Lalu selanjutnya kondisi lingkungan 5 terhadap kondisi lingkungan 4 itu 0,531, itu di atas 0,05, jadi tidak valid. Lalu terhadap kondisi lingkungan 6 itu 0,00, itu nyatakan valid. Lalu terhadap kondisi lingkungan 7 0,027 itu dinyatakan valid karena di bawah 0,05. Lalu terhadap kondisi lingkungan 8
itu 0,531 itu tidak valid. Lalu terhadap kondisi lingkungan 9 itu 0,000 itu dinyatakan valid kan di bawah 0,05. Lalu terhadap lingkungan 10 itu 0,000 itu dinyatakan valid. Lalu selanjutnya kondisi lingkungan 6 itu terhadap kondisi lingkungan 4 dia 0,431 itu tidak dinyatakan valid. Lalu terhadap kondisi lingkungan 5 itu dinyatakan valid karena dia 0,000. Lalu kondisi lingkungan terhadap kondisi lingkungan 7 itu 0,185 itu tidak dinyatakan valid karena dia di atas 0,05. Lalu selanjutnya terhadap kondisi lingkungan 8 itu 0,431 dia dinyatakan tidak valid. Lalu selanjutnya terhadap kondisi lingkungan 9 itu 0,000 itu dinyatakan valid. Lalu terhadap kondisi lingkungan 10 itu dinyatakan valid karena 0,00. Lalu selanjutnya kondisi lingkungan 7 itu kondisi lingkungan terhadap lingkungan 4 itu dinyatakan tidak valid karena dia di atas 0,05. Lalu untuk terhadap kondisi lingkungan 5 itu 0,027 itu dinyatakan valid karena di bawah 0,05. Lalu terhadap kondisi lingkungan 6 itu dinyatakan tidak valid karena di atas 0,05. Ini ada 0,185. Lalu terhadap kondisi lingkungan 8 itu 0,697 itu dinyatakan tidak valid. Lalu terhadap kondisi lingkungan 9 itu 0,027 dinyatakan valid. Lalu terhadap kondisi lingkungan 10 itu 0,185 itu dinyatakan tidak valid. Lalu kondisi lingkungan 8 terhadap kondisi lingkungan 4 itu 0,000 dinyatakan valid. Terhadap kondisi lingkungan 5 itu 0,531 dinyatakan tidak valid. Lalu terhadap kondisi lingkungan 6 itu 0,431 itu dinyatakan tidak valid. Terhadap kondisi lingkungan 7 itu 0,697 itu dinyatakan tidak valid. Lalu kondisi lingkungan 9 itu dinyatakan tidak valid karena dia 0,531. Lalu terhadap kondisi lingkungan 10 itu 0,431 itu dinyatakan tidak valid. Ya, lalu lanjut kondisi lingkungan 9. Di sini sudah terlihat terhadap kondisi lingkungan 4, lalu kondisi lingkungan 8 itu di atas 0,05. Jadi dinyatakan tidak valid, selebihnya valid karena di bawah 0,05. Untuk yang kondisi lingkungan 10 ini terhadap kondisi lingkungan 4, lalu kondisi lingkungan 8 itu dan juga kondisi lingkungan 7 itu dinyatakan tidak valid karena di atas 0,05 semua. Nah, selebihnya itu valid. Nah, di sini sudah terlihat ya datanya, kebanyakan itu ada yang valid, ada yang tidak. Tapi secara kondisi kebanyakan itu yang tidak valid. Jadi ini dinyatakan valid atau tidaknya itu menyesuaikan dari item-itemnya. Jika kita mengambil hanya beberapa saja, itu dinyatakan valid, dinyatakan tidak juga. Tapi secara keseluruhan itu tidak valid, jadi ini dinyatakan data tidak valid. Karena di rata-rata di atas 0,05 dari ketentuan. Jadi kalau misalkan di bawah 0,05 baru dinyatakan valid. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari soal nomor 2 tadi. Ini dia hasilnya. Terima kasih sebelumnya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian data kuantitatif normalitas. Uji normalitas dan uji varians adalah hal yang lazim dilakukan sebelum sebuah metode statik digunakan agar dapat menentukan apakah data tersebut
menggunakan static parametric atau static non-parametric. Alat analisa yang dapat digunakan untuk menguji kenormalan data yaitu dengan menggunakan grafik ppplot, grafik ggplot, Kolmogorov-Smirnov, histogram, Shapiro-Wilk, dan Lillieu-Force. Alat uji normalitas yang biasa digunakan adalah grafik ppplot dan Kolmogorov-Smirnov. Kita akan membuat data normalitas pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Stres kerja itu X, dan kinerja pegawai itu Y. Measure-nya scale. Lalu kita paste datanya. Lalu pencet analyze, descriptive static, ppplots. Kita masukkan stres kerja ke variabel, pencet OK. Berdasarkan diagram tersebut, diketahui bahwa data stres kerja terdistribusi normal karena data searah dan mengikuti garis diagonal. Dari analyze, lalu ke non-parametric test, kita cari one sample Kolmogorov-Smirnov, stres kerja, dan kinerja pegawai kita taruh ke test variable list, lalu pencet OK. Berdasarkan nilai asimplesik 2 child, diketahui data terdistribusi normal untuk semua variabel, stres kerja, dan kinerja pegawai karena nilai dari asimplesik 2 child untuk semua variabel lebih dari 0,05.